dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah kita pada saat ini. Adik-adik sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita menyambut dengan memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu hari ini harinya Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Adik-adik kasih Tuhan, mari kita membuka tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami hingga sampai saat ini. Di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami yang online pada saat ini. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami di dalam ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, biarlah boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu tanganku bekerja buat Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu yang masih kami terima hingga pada hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Bapa supaya kami boleh benar-benar siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menciptakan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga adik-adik di tempat ini boleh mengerti. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap semangat ya? Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Ya, boleh dibuka Alkitabnya
di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ya. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat, yang sudah bisa membaca boleh sama-sama mengucapkannya. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kami. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Oke, ya. Firman Tuhan hari ini cukup singkat adik-adik, hanya 2 ayat, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Jadi tema kita hari ini adalah memuliakan Tuhan lewat pekerjaan. Ya, apa tema kita hari ini? Memuliakan Tuhan lewat pekerjaan. Jadi dari tema kita kali ini, Kakak Bintang punya cerita nih, ya buat adik-adik semua yang mendengarkan tentang 2 hewan, yaitu belalang dan semut. Adik-adik tahu belalang itu yang seperti apa kan? Oke, kalau semut sudah tahu kan yang seperti apa adik-adik? Oke, jadi ini cerita tentang belalang dan semut, kedua hewan yang hidup di suatu tempat. Jadi pada suatu waktu di musim dingin, seorang belalang melihat segerombolan semut sedang membawa biji-bijian ke dalam sarangnya. Lalu si belalang ini berkata kepada semut, "Hai semut, maukah kamu memberikan bahan makanan kepadaku? Aku tidak makan dari kemarin dan aku sangat lapar." Lalu si seorang semut itu berkata begini kepada belalang, "Hai belalang, apa yang kamu lakukan sepanjang musim panas sampai-sampai kamu tidak mempunyai bahan makanan pada waktu musim dingin?" Nah, si belalang menjawab, "Sepanjang waktu aku hanya bernyanyi dan beribadah kepada Tuhan. Aku mempersiapkan kidung dan aku tidak sempat menyiapkan atau mengumpulkan bahan makanan untuk kugunakan di musim dingin." Lalu apa yang terjadi? Si semut berkata kepada belalang, "Kalau begitu, berdoalah terus dan minta agar musim dingin segera berakhir." Lalu segerombolan semut itu pun pergi, dan si belalang sedih dan merenungi nasibnya sendiri. Nah, dari cerita kita tadi, adik-adik bisa mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, ya, mengingatkan kita tentang pengajaran Rasul Paulus pada waktu itu, yang mengatakan bahwa jika tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Artinya apa? Bukan tidak bekerja itu artinya tidak memiliki kemampuan bekerja, tapi memiliki kebiasaan enggan untuk bekerja, enggan untuk melakukan aktivitas, atau seperti di ayat 11, ya, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi malas-malasan, hanya berpangku tangan. Adik-adik tahu nggak malas-malasan yang seperti apa? Malas biasanya identik menunda-nunda pekerjaan. Ya. Sementara kalau kita sebagai orang yang percaya, pasti kita enggan untuk bermalas-malasan. Kita akan bekerja dengan tekun, kita akan beraktivitas dengan baik sebagai bentuk dari perwujudan, ya, iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Nah, sebagai bentuk iman percaya kita kepada Tuhan, pasti setiap orang percaya akan tekun dan rajin bekerja, ya. Adik-adik, kakak Bintang yakin nih, kalau adik-adik sekolah minggu baik kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas maupun pos sepinggan, itu adalah adik-adik yang rajin, adik-adik yang tidak menunda-nunda melakukan pekerjaannya, ya. Adik-adik supaya apa? Ketika kita rajin dan tidak menunda-nunda pekerjaan, maka kita dapat mewujudkan cita-cita kita di
di masa depan. Ayo, pasti semua punya cita-cita kan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kuncinya satu, adik-adik harus rajin dan tekun bekerja. Sebagai bentuk perwujudan iman adik-adik kepada Tuhan bahwa adik-adik adalah anak-anak yang rajin dan tekun bekerja. Dari cerita tadi, adik-adik milih pingin jadi siapa? Pingin punya sikap seperti belalang? Ayo, siapa yang pingin punya sikap seperti belalang? Abang, kakak, adik? Atau ada yang pingin punya sikap seperti semut? Abang, kakak atau adik pingin seperti semut? Ya, kakak Bintang yakin kalau adik-adik sekolah minggu GKPI Bukit Zaitun itu akan memilih pingin punya sikap seperti si semut yang tekun dan giat bekerja, tekun dan giat beraktivitas, mengumpulkan bahan makanannya pada waktu musim panas dan menggunakannya pada waktu musim dingin. Jadi adik-adik sekolah minggu itu tekun dan giat belajar, rajin dan giat belajar, tidak menunda-nunda pekerjaan supaya dapat mencapai cita-citanya di masa depan. Kakak, kalau tiba-tiba kita malas gimana kak? Kalau tiba-tiba kita nggak mau mengerjakan sesuatu gimana kak? Ingat firman Tuhan, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Jadi adik-adik kalau tiba-tiba malas, tiba-tiba lagi nggak semangat untuk beraktivitas atau malas tekun bekerja, adik-adik lihat semut. Semut itu tanpa disuruh, tanpa dikomando, tetap mengerjakan pekerjaannya, tetap mengumpulkan bahan makanannya. Dan adik-adik juga harus lihat, oh iya ya, supaya saya tidak jadi pemalas, saya harus belajar dari cara hidup semut, supaya kita menjadi bijak di masa depan. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik boleh ikutin kakak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami menjadi pribadi yang rajin dan tekun untuk bekerja. Kami tahu Bapa, kami orang yang lemah untuk melakukannya. Tapi kami yakin dan percaya kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang rajin dalam segala bentuk sikap hidup kami. Ajar kami Bapa, supaya kami boleh belajar dari sikap hidup semut yang rajin dan giat bekerja tanpa dikomando oleh siapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, masih tetap sukacita? Masih Kak. Terima kasih. Adik-adik yang sama-sama dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakaknya. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Adik-adik yang sama-sama dikasih Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menjalankan persembahan, mari kita mengiringi dengan berilah yang terbaik. Waktunya kita akan menuntut ibadah sekolah minggu kita. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.